Oke, atau ini gini aja deh. Teman-teman gantian aja kali ya, memaparkan yang di slide. Nanti coba kalau ada yang agak ganjal, coba aku komenin. Terus nanti di akhir, kita bakal ada sesi tanya jawab kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan gitu yang pengen diajuin ke aku. Itu mungkin ya. Dari Ais mungkin boleh. Apa? Coba mengarahkan. Ya, mungkin dia mau ini nggak, Dek? Mau ngejelasin transport Boleh, bentar. terkait kebutuhan data dulu mungkin. Yang Kebutuhan data mungkin di skip dulu aja kali ya, Oke. soalnya kan udah Oh. dari kemarin udah dijelasin. Paling kemarin tambahannya minggu lalu yang Yoma sama Doni survei itu. Sama ini sih Kak, sekarang tuh lagi proses kita BPTJ. baru BPTJ, kita baru kepikiran kayak bisa minta BPTJ, terus udah diproses sih, udah masuk suratnya, terus udah dihubungin juga, udah ada CP-nya. Tapi masih lama gitu. Masih lama, maksudnya kayak udah agak lama terus nunggu gitu. Oke. Mungkin temuan analisisnya. Ya. Oke. Sok dia. Ini aspek transport. Boleh di next. Ini yang temuan kemarin, hierarki jalan sama panjangnya berapa. Terus ini hasil observasi, ada stasiun di Jalan Margonda, di Janda, sama Sawangan kemarin. Terus ini traffic counting-nya. Boleh nanya langsung nggak Pak, biar nggak lupa, atau nanti di akhir? Boleh. Yaudah. Kan baru kepikiran gitu kan kemarin, yang dipermasalahin sama Pak Mimbing tuh, kalau misalnya ini tuh rata-rata harian gitu kan, bukan yang peak hour. Nah, tapi masalahnya pas aku baca eksekutif summary-nya lagi kayak nggak ada data mentah gitu loh, tapi udah langsung hasil ininya gitu. Jadi kalau nggak ada berarti nggak apa-apa pakai yang harian aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Oh ya udah, oke. Kita lanjut. Iya Kak, kemarin tuh kalau nggak salah ini ya Kak, disuruh lihat si grafiknya itu aku masih bingung, jujur masih bingung sih Kak, yang disuruh lihat grafik kemarin tuh. Yang grafik kemarin tuh nggak ada exactly angkanya ya, cuma grafiknya itu ada. berapa gitu kan ya. Iya, Kira-kira cuman jam doang Kak. Oh, ada ini nggak? Ada variabel Y-nya nggak? Iya. Jadi itu kan ada grafik ini ya. Ya, aku coba liatin juga. Ini terus ini 0, ini 1000, ini 100. Nah, ininya ada nggak yang di pinggir ini? Aku coba ini ya Kak. Traffic counting. Aduh. Nah, yang ini Kak. Iya, ini yang kurang jelas yang pinggir ini. Ini tuh cuman waktu, terus volume Kak. Yang ini kemarin disuruh lihat tapi bingung gitu, dilihat terus diapain gitu. Sebenarnya itu karena volumenya nggak jelas kan ya. Iya. Kalau misalkan yang peak ini ketahuan, ini tuh berapa gitu ya. Iya. Itu lebih bagus. Cuma karena nggak tepat angkanya berapa, dan takutnya kalau misalkan ada perubahan sedikit, misalkan kita ngira 5.500 gitu. Tapi sebenarnya karena apa ya? Misalkan 5.400 pun udah bisa ganti nilai si VLC-nya gitu. Itu kan bahaya ya. Jadi kalau menurutku nggak apa-apa pakai yang itu aja, yang apa, harian. Harian ya, yang LHR yang ini ya Kak. Nanti kalau itu sedikit melenceng, lossnya bisa jauh beda juga kan. Nanti kebijakan yang teman-teman ambil pun bisa berubah juga dari situ. Jadi ya nggak apa-apa, harian dulu aja. Oke Kak. Aku Oh lanjut. ya, paling nanti buat ngatasinnya, karena kan harian tuh yang pasti rata-rata kan ya diambilnya. Kita nggak tahu tuh kapan peak-nya, kapan low-nya. Jadi nanti teman-teman ketika udah dapat loss-nya berapa, ketika di tahap rencana nanti mungkin bisa pakai margin gitu. Misalkan dari analisisnya yang rata-rata tuh dapat loss-nya gitu. Nah, nanti teman-teman coba tarik ke atas satu indeksnya,
Jadi D gitu. Nanti buat teman-teman rencana D. Kenapa demikian? Karena itu buat ngantisipasi sih. Karena kan kalau kita rata-rata, misalkan volume sekian, akhirnya rencana jalan yang dibikin sekian, ternyata yang di peak malah bikin macet gitu kan, itu jadi bahaya ya. Jadi buat antisipasi itu nilai silosnya dinaikin 1 atau gimana Dinaikin ya Kak, namanya. biar worst case-nya gitu. Tapi tetap ditampilinnya lossnya ini, terus kasih keterangan kalau ini tuh rata-rata gitu. Dari dia ada dia. Tuh teman-teman. Oke. Oh ya, atau gini aja. Yang kedua, tadi kan bisa dilihat grafiknya ya. Grafiknya terus ada keterangan berapa volumenya di pinggir. Teman-teman bisa pakai metode di kira-kira pakai rentang. Kayak tadi lebih dari 3.000 gitu ya. Misalkan rentangnya, oh ini kira-kira 5.400 sampai 5.600 si volumenya. Nah di situ dibikin lossnya, dicari lossnya, nanti lossnya pun rentang. Jadi teman-teman ada 2 analisis nih, ada yang berdasarkan rata-rata, ada juga yang berdasarkan peak yang dari rentang itu. Itu buat antisipasi sih takutnya. Nentuin rentangnya pakai yang dari grafiknya itu maksudnya, karena nggak ada Ya. yang angka yang tepat. Oh, oke, gue. Gitu ya paling. Jadi ada 2 kayak yang ini, terus dinaikin 1 sama yang tadi pakai rentang gitu. Jangan lupa ada narasi ya teman-teman. Kalau kalian Pakai asumsi. pengambilan seperti ini. Makasih banyak Kak. Oke. Dari dia ada lagi deh. Udah, lanjut dulu. Oke, lanjut. Ini aku sih Kak analisisnya kondisi fisik dan geometris jalan. Ini foto-fotonya kemarin yang kurangnya itu ini nggak ada kurang foto-fotonya. Nah terus ini kan hasil observasi gitu ya Kak. Jadi ini juga sebenarnya belum ada narasi, tapi sebenarnya narasinya bakalan lebih ke melihat si ini kondisinya apakah udah sesuai sama standar atau belum, kayak sama nilai RCI-nya gitu. Nah ini kalau dilihat RCI-nya tuh udah cukup baik sih, 7-8 gitu untuk yang Margonda ini, karena emang dia koridor ini ya, koridor utama di PPK Margonda. Terus kalau di ini juga masih sama, tapi lebih beda aja arahnya gitu. Nah ini ya jadi pas observasi kemarin tuh banyak yang nggak ngisi kayak si beberapa poin-poin observasinya gitu karena mungkin nggak tahu atau nggak bisa ngitung. Kayak ini misalnya RC-nya kosong gitu, jadi kayak harus dipastikan lagi gitu sama surveyornya Kak. Tapi kalau dilihat itu kemarin Jalan Margonda itu RCI-nya ya sekitaran 7-8 sih karena dia koridor utama gitu. Nah ini untuk jalan yang lebih ke jalan Dewi Sartika itu jalan jalan kolektor sih Kak dia ini. Nah di sini kalau dilihat RC-nya juga nggak diisi, tapi kalau dilihat itu dia lebar kondisi jalannya itu masih ada yang bolong-bolong dalam artian rusak gitu. Nah terus kalau kita lihat juga lebar efektifnya itu 7,4, tapi mau disesuaikan sama jenis jalannya gitu. Jadi cuma bisa baru ditampilin kayak gini sih Kak, belum coba di analisis kalimatnya gitu. Nah ini juga di jalan Haji Juanda. Ini kalau RCI-nya dia udah ada gitu 7 dari si surveyornya. Berikutnya juga di jalan Pitara. Nah ini udah jalan Pitara ini dia jalannya jalan kecil gitu, jalan lokal kalau tidak salah itu dia RCI-nya 6. Nah ini masih jalan Margonda yang bagian selatan, yaitu RCI-nya 7-8. Nah ini sebenarnya masih ada yang bolong-bolong gitu Kak. Jadi kayak tadi dipastiin lagi sama surveyornya yang bolong-bolong ini nggak diisi atau lupa gitu. Nah terus ini jalan Salak yang jalan lokal juga. Ini kalau kita lihat di sini sih trotoarnya cukup lebar ya dia ini. Ini RCI-nya 7 karena umumnya itu rata-rata jalannya mulus gitu sama marka jalannya itu udah terlihat jelas gitu kan, ini ada batas-batasnya. Nah terus ini terkait jalan Nusantara. Nusantara itu RCI-nya sekitar 8 itu udah cukup baik karena jalan Nusantara ini termasuk jalan kolektor primer. Dia jalan termasuk jalan yang cukup penting juga Kak, ini jalan Nusantara ini. Nah, makanya RCI-nya mungkin bagus ya gitu. Karena dia jalan utama juga. Terus ini Jalan Raya Sawangan.
Jalan Raya Sawangan ini sebenarnya dia yang menghubungkan wilayah PPK Margonda dengan wilayah PPK Sawangan ya. Nah, ini makanya dia RCI-nya kita lihat 7 gitu cukup baik dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, mungkin itu Kak terkait kualitas jalan, apakah ada ini nggak Kak, komentar gitu terkait analisisnya? Paling Mas Yen ini setiap jalannya udah mewakili hierarki kan? Nah, ya itu Kak. Nah, itu nanti benar sih aku juga mau nanya itu kayak apakah semua kan ini semua hasil-hasil TC ya Kak? Observasi TC sekaligus ini. Nah, kira-kira nanti berarti ambil sampel aja kan. Misalnya Jalan Margonda itu jalan arteri gitu. Nah, berarti satu Betul. sampel arteri, satu sampel kolektor, satu sampel lokal gitu. Kalau bisa detail sampai yang primer sekunder lebih baik sih, Primer karena kan sekunder. primer sama sekunder beda ya, si Oh, apa tuh namanya, si teknis jalannya, lebarnya berapa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ditarik aja yang ini, yang tanpa primer sekunder. oh, jadi kalau emang nggak ada, tapi kalau misalnya ini Kak, misalnya bolong-bolong kayak Hmm, arteri sekunder ada tapi primer nggak ada gitu. Itu gimana Kak? itu nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa diusahakan untuk survei lagi gitu ya, observasi kayaknya kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu effort banget gitu ya. Misalkan teman-teman memanfaatkan orang-orang di sana buat survei ulang, itu lebih baik. Tapi kalau misalkan memang sulit, ya udah nggak apa-apa, bolong-bolong juga. Oh iya Kak. Tapi insya Allah mewakili sih Kak. Karena ada juga yang survei di apa karena ini Kak observasi kondisi fisik itu ada dua Kak. Pertama yang di titik TC, kedua di tiap blok gitu Kak. Tiap blok Hmm. di apa di misalnya di Beji Timur. Nah itu kemarin disuruh juga jadi selain survei blok, survei jalan juga Kak. Jadi insya Allah semoga terwakilkan. Itu perangkatnya sama, yang TC sama yang itu, observasi yang di blok itu. Oke, aku coba pastiin lagi. Perangkatnya itu kalau yang di observasi ini ya, sebentar. Observasi yang di blok itu, nah ini sebentar input aja. Ntar aku coba lihat jalan. Nah, oke. Yang ini yang blok Kak. Kalau yang apa? Yang mungkin kita lihat yang itu dulu kali ya, yang TC. Kalau di enggak jaringan. Nah, kalau yang TC itu di sini kayak ada perkerasan kondisi jalan, lebar jalur, berjalur, efektif, nyuma arah, kerap, trotoar, lebar perkerasan trotoar, jalur kuning, pelandai, jalur fasilitas, hambatan trotoar, bahu efektif, median, kerap, jarak dari kerap, ketersediaan marka jalan, guna lahan, sama RCI. Nah, kalau yang di ini, yang di apa? Yang di tiap ini Kak blok. Nah, ini kurang lebih sama Kak kalau dilihat ini. Karena dia observasi jalan juga kayak status, tapi dia lebih ada statusnya gitu, kelas, fungsi jalan, terus sistem jaringan, kondisi fisik. Jadi kalau bisa dipastikan kurang lebih sama dan lebih spesifik juga ada kayak rumija, ruasnya gitu, ketersediaan marka jalan, jenis hambatan, terus hambatan sampingnya, perlengkapan gitu, marka dan sebagainya. Mungkin itu Kak. Dia kayaknya agak sedikit sebenarnya berbeda sih Kak, tapi dia agak lebih spesifik gitu kebanyakan. Oke, kalau gitu aman harusnya. Ya, ini cukup banyak sih Kak. Jadi tadi aku bingung gitu. Jadi kayak kalau dari kamarnya tadi diambil sampel aja. Nanti aku coba lihat lagi Kak. Soalnya ini banyak cukup banyak ininya Hmm. jalannya. Kalau misalkan apa ya, memungkinkan waktunya, itu bisa dilihat juga mana sih sampel yang apa ya, mas hasil baik sama yang Paling buruk. baik. Misalkan Oh, arteri primer itu kalian punya 8 sampel misalkan, let's say. iya. Nah, teman-teman pilih tuh dari 8 itu mana yang paling bagus, mana yang paling buruk. Biar nambah narasi aja sih. Buat yang primer ternyata di Depok ini seperti ini kondisinya. Yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini. Tapi kalau kurang ya udah minimal satu aja per apa hierarkinya. Oke Kak. Ada oke dari aku cukup sih Kak pertanyaannya itu. Dari Oke. aku simpulin kali ya. Jadi apa yang kualitas jalan tadi berarti yang pertama harus nambahin apa justifikasi penjelasannya sama analisisnya. Mhm.
Terus ditambah juga itu tuh dia harus mewakilkan jalan arteri sekunder, primer, kolektor sekunder, dan jalan lokal. Kemudian ditambah juga sama kondisinya gitu. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk diambil sampelnya gitu. Gitu Kak. Yep, betul, betul. Oke Kak. Mungkin terkait analisis kondisi fisik jalan aku cukup Kak. Oke. Tadi sampai di stasiun. Boleh, silakan. Oke, aku izin lanjutin ya Kak. Ini untuk Boleh. analisis kualitas stasiun. Jadi pertama ada stasiun Pondok Cina, dia kategori stasiun kecil. Nah, pokoknya dari hasil observasi ini didapetin kalau stasiun Pondok Cina baru memenuhi 61,54% indikator standar pelayanan minimal. Nah, terus yang belum terpenuhi itu di informasi dan fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi gangguan keamanan, layanan penjualan tiket, kondisi toilet, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, fasilitas kemudahan naik turun, dan fasilitas bagi penumpang difabel. Mungkin boleh next. Ya, yang kedua ini ada stasiun Universitas Indonesia, udah termasuk stasiun sedang. Dan dari hasil observasi didapatkan kalau stasiun UI baru memenuhi 59,26% indikator standar pelayanan minimal. Jenis yang belum terpenuhi ini ada di bawah. Boleh next. Baru yang ketiga ada stasiun Depok Baru, termasuk ke stasiun sedang juga. Dari hasil observasi didapatkan bahwa stasiun Depok Baru baru memenuhi 68,52% indikator standar pelayanan minimal. Yang belum terpenuhi juga ada di bawah sini. Boleh next. Oke, ini yang terakhir ada stasiun Depok Lama. Ini udah tergolong ke stasiun besar. Dan dari hasil observasi didapatkan bahwa stasiun Depok Lama ya, ini sorry belum diganti. Stasiun Depok Lama baru memenuhi 59,65% indikator standar pelayanan minimal. Untuk analisis dari stasiun sih kira-kira seperti itu Kak. Ada yang kira-kira kurang gitu nggak ya Kak untuk analisisnya? Udah oke sih. Paling ini sih, buat petanya itu kan di atas ya. Kalau menurutku mungkin biar gampang pahamin apa kontennya bisa ditarik ke bawah si stasiun ini. Yang di slide 64 terus pindahin ke bawah sebelum yang ini nih, tabel-tabel analisis kualitas stasiun. Nah, yang ini. Oke Kak. Sisanya udah oke sih. Paling sama yang itu ya, yang 87 sampai slide 92. Bentar, beda deh. Oke, nggak jadi. Oke, dari aku cukup buat ini. Udah bagus. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Oke, kemarin aku izin melanjutkan ini bagian kebetulan aku yang analisis terkait kualitas kereta api. Ini sebenarnya tuh aku masih bingung sih Kak untuk terkait analisisnya karena kan gap analisis berarti kan cuma sama standar gitu. Tadi aku tanya sama dia, kata dia udah cukup gini. Jadi ada beberapa kategori ini berdasarkan apa namanya Permen PU yang apa namanya 2000 berapa sih 2019 yang terkait ini apa SPM pelayanan kereta api gitu. Nah, itu total tuh ada 6 indikator utama, terus di bawahnya baru ada beberapa pertanyaan sama beberapa SPM-nya itu. Nah, itu jadi untuk bentuk analisisnya jadi kayak gini Kak. Jadi sekitar kayak misalnya contohnya ini keselamatan ada 4 kan, ini ada 6 indikator, ada 4 di nomor 1 di nomor 2, 1 di nomor 3. Itu kan berarti ada 6 indikator. Nah, itu tuh keselamatan sudah sesuai dengan standar gitu. Jadi mungkin kalau diomakan bentuknya persentase, kalau aku bentuknya berapa per berapa gitu biar kelihatan aja satunya yang ada berapa indikator yang belum tercapai gitu sih Kak. Mungkin boleh next Ais.
Ya ini juga keamanan juga sama gitu sih Kak. Overall ini sih Kak, kalau misalkan tadi aku juga agak bingungnya untuk terkait di cara untuk mengspasialkan hasil analisisnya gimana, karena kan juga analisis gap kan. Nah itu gimana ya Kak? Karena kan kalau tabel gitu kalau kita belajar kan teknisnya paling nggak oke kan untuk di PPT gitu. Nah dari Kak Mahe ada tambah apa, ada saran nggak? Hmm, paling kurang narasi aja sih buat yang rata-rata ini. Karena kan kalau misalkan kita memaksakan buat dispasialkan, sebenarnya apa yang dispasialkan juga kan itu bingung ya. Jadi ditambahin narasinya di bawah, terus implikasi seperti apa kalau misalkan dapatkan hasil seperti ini. Itu sih. Terus kalau misalkan mau ada apa namanya, ada spasialnya bisa tambahin tuh peta buta lokasi si stasiun di mana yang kalian observasi. Itu ditampilkan di slide sebelum 87 ya. Itu bisa ditambahin di situ. Ya, sisanya oke sih paling Mungkin dengan ini narasi Kak, sama peta peta rel ya Kak, mungkin jalur rel mungkin. jalur rel Iya boleh. Kak, ini kereta kan, ini kan KRL itu yang observasi kan Yoma-Yoma itu naik dari Tebet ke UI, ke stasiun UI gitu. Itu berarti bikin peta, rute petanya aja ya, atau gimana? Sorry bentar. Cuma aku nge-lag ya. Aku izin rasa dulu ya teman-teman. Bentar. Oh iya boleh Kak, silakan. Boleh Kak. Itu ya, peta rel ya, itu boleh sih ditambahkan buat visualisasi ya. Paling teman-teman transport ini apakah menganalisis terkait keterjangkauan di apa moda transportasi rel ini atau moda transportasi Akan analisis. Kalau keterjangkauan akan dianalisis tapi belum. oke. Iya. Ini Kak, transport kita ini dulu Kak, kayak menganalisis kualitas dulu semua. Ya karena kita ngurutin yang datanya udah lengkap gitu Kak. Iya Kak. Jadi duluan yang kualitas gitu. Ya Lanjut paling ya. kan buat yang keterjangkauan itu bisa sebenarnya metodenya bisa pakai ini ya, bisa pakai ketersediaan jaringan transportasi seperti apa. Apakah seluruh daerah Kota Depok ini dijangkau oleh jaringan transportasi jaringan jalan, rel kereta api dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menampilkan SHP jalan atau peta jalan di sini, pastiin nanti jangan redundan sama yang analisis keterjangkauan. Oh, berarti kalau gitu yang kualitas nggak usah kali ya. Soalnya kayak yang kakak bilang tadi, kalau nggak ada yang bisa dispasialkan, ya nggak usah maksa. Iya, betul. Ya, terus kalau dilihat ya Kak, rel itu yang ngelewatin cuma ada di koridor utama Margonda Kak. Apa tadi? Sorry. Kalau dilihat itu rel itu cuma ada di koridor Margonda doang Kak. Di bagian sini yang itu Kak, di tengah sama motong kayak ya. Yang ini sama yang ini Kak. Ya nanti kurang ini juga sih ya. Kurang oke juga petanya kalau nampilin dikit informasi. Oke, berarti nggak perlu ya teman-teman yang tadi si kereta tadi. Paling oh ya ini lupa. Ya. Sumber nomenklaturnya jangan lupa ditampilin teman-teman. Tadi yang ini juga yang terminal Ini disampaikan itu dari standar mana? ya. Dari permen mana misalkan. Oh iya benar. Tampilin. Oh iya benar. Maaf kalau lupa. Oke, nggak apa-apa. Semuanya tadi belum ya kalau aku lihat. Iya belum Kak. Misalnya kayak ini kondisi fisik itu permennya dari mana? Nah, itu bisa ditampilkan nanti buat hari Selasa. Selasa. Iya. Oke. Ada lagi nggak Mim? Jadi aku udah sih, udah aman-aman. Jadi aku nambahin narasi untuk tiap indikator sama bikin peta butanya buat rutenya yang dinaikin ya. Oke. Aman. Nggak usah peta. Rutenya aja ya? Soalnya nanti redundant sama yang keterjangkauan. Oh gitu. ya udah berarti nggak usah ya. Nggak usah nyampe-nyampein diri. Karena nanti urutannya mungkin ini dulu ya kali, keterjangkauan terus nanti kualitas.
Oke, Boleh. siap. Bisa Untuk lihat. Ya udah. di Berarti PPT. narasi aja. Oke, sip. Udah. Thank Makasih you. Mim. Yang terminal siapa? Mungkin lanjut ke kualitas terminal. Ini tuh patokannya dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal buat terminal angkutan jalan. Nah, ini kayaknya mirip sama yang Yoma tadi, ada aspek pelayanan keselamatan, itu fasilitas-fasilitas yang harus ada di tabel. Dan dari yang kami amatin, yang diobservasi kemarin itu sama Doni, ada cuma satu terminal Depok. Untuk aspek pelayanan keselamatan, dia tuh cuma tersedia 3 dari 9 indikator yang ada. Kalau pelayanan keamanan, nggak ada sama sekali. Next. Pelayanan keandalan ada 4 dari 5 indikator yang terpenuhi. Pelayanan kenyamanan 10 dari 12 indikator terpenuhi. Terus next. Pelayanan kemudahan seperti 3 dari 9 indikator terpenuhi. Kesetaraan juga 0, nggak ada yang terpenuhi sama sekali. Jadi secara keseluruhan ada 40 indikator dari semua aspek tadi disatuin, tapi yang terpenuhi baru 19. Jadi baru sekitar 47,5%. Terus tadi 2 indikator yang belum terpenuhi sama sekali itu tuh pelayanan kesetaraan sama keamanan. Itu Kak. Oke. Udah oke kok ini. Oh ya, ini lupa. Terminal Depok ini tipe apa? Oh iya, ini C, lupa Kak. aku bilang. Dia tipe C, cuma evaluasinya mungkin kan kalau tipe C itu harusnya angkutan desa, mungkin angkot doang. Tapi tadi tuh kata Doni ada bis antar kota juga. Dan kota berarti jadi B ya? Iya, Mm-mm. kalau gitu gimana Kak? Di rencana pemerintah itu ada arahan nggak buat tingkatan terminalnya? Tipe dari C ke B. Nggak ada kayaknya. Oke. Kayaknya, ntar, sepertinya ada di ini di dokumen teknis. Tapi nanti coba dilihat, Kak. Kalau misalnya ada rencananya itu gimana, Kak? Berarti standarnya pakai yang sana. Atau teman-teman misalkan mau ngide nanti di bagian transportasi bagian rencana nanti si terminal ini mau ditingkatin jadi terminal B atau terminal A. Berarti standar yang dipakai itu kalau mau A ya A, kalau yang B berarti B. Itu kalau misal nggak ada di rencana pemerintah mau ditingkatin jadi B ya Kak. Kalau misal ada? Kalau ada berarti ya jadi B. Berarti teman-teman pakai standar B. Oh ya, oke. Kan tuh buat ini ya, buat analisis yang target ya. Oh, oke. Kalau dari hasil FGD kemarin kayaknya DSUP juga nggak tahu dan kayak nggak ada rencana juga. DSUP atau orangnya nggak tahu sih. Cuman dia bilang ya mungkin ini jadi evaluasi buat kami gitu sih katanya. I see. Jadi sih kalau misalkan ada melayani yang antar kota, harusnya itu otomatis tipe B sih. Jadi harusnya setidaknya ditingkatin jadi B. Kalau A, karena dari disubnya nggak ada ambisi ke sana, ya udah. Nanti teman-teman pas rencana jadiin B aja sih, di terminal ini. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya ini bagian aku yang persebaran halte. Jadi yang kemarin didapat dari observasi itu ada 6. Jadi yang di sini ada 9 halte, yang 2 ini tuh double sebenarnya, seberang-seberangan. Ada 9 halte yang didapat kebanyakan tuh di Jalan Margonda. Satunya di Jalan Siliwangi, sama satu lagi di Jalan Juanda. Untuk keterjangkauannya, cuma mau bikin tadi, cuman nggak dapet ininya Pak, nggak dapet standarnya. Makanya tau nggak standar halte terjangkauannya berapa? 400 meter buffer. 400 ya? Itu coba cek di SNI 031744 Masa di situ ada. Kalau seingatku 400 deh. Nanti coba dibuat aja katanya. Itu apakah menjangkau atau enggak. Terus nanti bisa dicek tuh standarnya buat jalan apa sih yang dibutuhkan dah halte. Itu juga nanti bisa jadi standar tuh. Oke, nanti titiknya di sini. Oke deh, mungkin kalau sekarang baru persebaran halte, nanti bikin keterjangkauan. Nah selanjutnya kualitas halte ini berdasarkan Permen Hub nomor 10 tahun 2012. Ini kalau
Kalau misalnya Permen Hub ini isinya sebenarnya bukan standar halte tapi standar kualitas transportasi massal berbasis jalan. Cuman kan yang diobservasi cuman halte, dan kalau misalnya ikutin standarnya kita nggak bisa observasi bis juga karena nggak ada bis di sana, Kak. Nggak ada bis di sana, dan angkotnya pun nggak ngikutin ini, nggak beneran berhenti di halte gitu kan angkot kan biasanya berhenti di mana-mana gitu. Jadi kita cuman lihat kualitas halte doang. Nah, di sini mungkin langsung aja ke totalnya. Dan next. Nah, untuk dari kalau halte balai kota sama apotek itu ada 2 sebenarnya, jadi itu sama aku lihat, jadi aku satuin aja. Di sini dari seluruh halte tuh yang paling tinggi halte Juanda, dan itu juga baru setengah dari indikator minimal standar minimal pelayanannya. Jadi bisa dibilang kalau halte di PPK Margonda ini masih belum memenuhi standar minimalnya, dan emang nggak digunain oleh masyarakat juga sih di situ. Kalau kemarin dari observasi dilihatnya jadi tempat istirahat Gojek gitu, Shopee gitu, buat duduk-duduk kalau nungguin orderan dan naruh motor di depannya gitu sih, Kak. Dari orangnya ada komentar. Tadi buat masalah berdaya gunaan si halte ini itu mungkin bisa jadi dimasukkan pas teman-teman rencana. Misalkan teman-teman ingin merencanakan transportasi publik di Kota Depok yang oke gitu. Berarti kan butuh halte ya buat penunjangnya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ke arah sana, ya bisa aja si halte ini dihapuskan, dihancurkan, atau gimana, dan digantiin sama hal baru gitu di Depok nih. Jadi ya itu buat PR nanti aja, buat rencana. Buat hasilnya sih udah oke sih. Paling secara umum itu ya teman-teman, tabel, jangan lupa judul tabel sama sumber tabelnya apa. Maksudnya sih hasil analisis 2022 ya sih sebenarnya. Oke. Terusnya guys. Sama mau nanya sih Kak, ini untuk ini kan yang diobservasi kemarin halte shelter gitu, halte yang ada shelter. Kalau misalnya yang tandanya cuman bus stop gitu, itu masuk ke penilaian apa analisis nggak? Sorry, Don bisa diulang. Kan ini kan kebanyakan haltenya, semuanya haltenya yang shelter gitu, yang ada atapnya gitu kan. Cuma kalau dilihat dari presiden tuh ada mereka tuh lihat halte yang nggak ada shelter, yang ada tulisan bus stop doang, itu masukin nggak ya? Oh enggak. Masa tuh ada bagian ya di apa bus buat peranti itu. Ada yang namanya halte, ada yang namanya tempat pemberitaan bus. Aku lupa. Itu bisa dipastiin. Kalau nggak salah ya cuma si Sainasi itu yang kedua, bukan yang halte. Jadi beda jenis. Oke, berarti ini udah benar halte yang ada shelter. Yep, betul. Terima kasih. Halo, tes suaraku masuk nggak? Masuk. Oke, soalnya dari tadi keluar mulu Zoom-nya, lagi jelek wifi-nya. Oke, ini kondisi jalur sepeda. Ini yang diambil jalannya cuma yang karena diobservasi sama Doni aja gitu, dan jalan-jalan yang cukup penting yang gitu. Terus ini berdasarkan ada pedoman dari Kementerian PU, nomornya aku agak lupa, nanti detail sama yang deskriptif panjangnya tuh ada di docs faksisnya gitu Kak, nggak di PPT, nggak sempat aku masukin PPT, aku taruh di situ. Nanti aku kasih. Ini terus tadi yang aku tanyain tadi siang Kak, jenis jalan itu lebih ingin di sub apa ngikutin RT/RW. Nah, tapi masalahnya yang jalan Kartini ini nggak ada yang di sub. Ada di RT/RW doang kan. Cuma kalau yang satu dari RT/RW, yang satu dari di sub, takutnya ntar malah jadi kayak beda gitu. Kalau gitu gimana Kak? Nggak apa-apa, tapi kasih bintang aja Kartini. Kasih, jadi jangan Kartini bintang. Kan tanda bintang. Jadi dikasih jelas keterangan gitu ya? kayak gitu aja. Oke. Nah, terus tipe jalur sepeda
sama tipe jalur sepeda yang idealnya kayak apa gitu. Terus intinya nggak ada yang ideal, bahkan nggak ada. Yang ada jalur sepeda aja Margonda segmen 1 doang. Oke. Oke, boleh di next. Terus jalur pejalan kaki ini ada pedoman PU juga, ntar nomornya ada di ininya, ada di docs-nya. Terus aku tambahin kondisi dia rusak apa enggaknya. Terus dimensi existing sama idealnya. Terus ini tuh kata-katanya tapi di pedoman PU-nya tuh ideal maksimal. Jadi sebenarnya kalau kurang nggak apa-apa. Jadi sebenarnya asal bisa lewat jalan dianggap udah cukup ideal ininya pejalan kaki. Terus kondisi yang jalan Kartini sama kayak tadi karena sumbernya beda. Terus di next. Oke, terus ini kayak kebutuhan jalur pejalan kakinya. Ini ada jenis jalur pejalan kaki idealnya gimana sama existingnya dibandingin. Terus ini semuanya harusnya berpagar, tapi ini nggak ada yang berpagar. Bahkan tidak ada trotoar kayak dipakai buat Ini putus, bukan apa nih? Iya, putus Kak. Ya emang lagi jelek. Mungkin Sabidon dilanjutin atau gimana? Ini tadi dia Sampai ini Don, jalur pejalan kakinya hampir kayak nggak ada gitu, ini Kartini nggak ada. oh ya. Jadi kalau dari hasil observasi kemarin di yang ada trotoarnya tuh cuman jalan Margonda segmen 1 sampai 3. Itu pun juga yang benar-benar bagus tuh di segmen 1 doang. Nah, untuk segmen 2 ini aku ceritain berdasarkan observasi aja. Untuk segmen 2 sama segmen 3 tuh jalurnya agak lebih kecil dari segmen 1. Yang segmen 1 tuh 2,5 meter, segmen 2 sama segmen 3 tuh sekitar 2 meter. Cuma di segmen 2 sama segmen 3 tuh dia putus-putus gitu trotoarnya. Kayak begitu itu ada yang ada kerebnya, terus yang nggak ada tuh lumayan banyak, dan itu sering dijadiin buat parkir mobil gitu. Jadi mobilnya agak mencol keluar gitu deh dari toko-tokonya. Nah, untuk Jalan Kartini tuh ya terusannya. Ini dia udah masuk, dia lebih bisa. Udah. Aduh maaf Kak, wifi-nya ngakuk. Gak apa-apa Don. Ya, mungkin tadi Don ditarin dulu aja kalimat. Paling lanjutin dulu aja tadi bahas apa? Tadi. Sebenarnya hilang. Doni, tadi Jalan Kartini. Sorry. Oh ya, kalau Jalan Kartini kan dia terusannya Jalan Margonda segmen 1, cuman dia jalannya lebih kecil dan trotoarnya tuh kalau dilihat tuh nggak ada gitu. Dia tuh cuman depan pelataran tokonya doang gitu. Itu yang bisa dijadiin orang buat jalan. Cuma sering ada halangan kayak tiang listrik, jadi sempit banget gitu. Jadi kayak kalau dilihat dari observasi tuh nggak ada trotoar. Nah kalau Jalan Juanda itu dia nggak ada truknya sama sekali, kayak nggak naik gitu trotoarnya. Cuman itu tuh kayak halaman dari depan toko gitu agak luas, jadi tuh bisa buat jalan orang-orang gitu. Cuman sama kayak Jalan Kartini, dia tuh suka ada halangan kayak pohon di tengah-tengah, terus tiang listrik, dan nggak ada jalur kuning buat difabel gitu. Kayak gitu sih. Nah, dia ada yang mau dijelasin dari hasil analisis. Oke, mungkin mau nambahin ini sih kebutuhan penyeberangannya. Pokoknya tadi ada yang tidak sebidang sama sebidang. Terus semuanya tidak sebidang, semuanya JPO. Terus sebenarnya yang sebidang ada Pelican Crossing di Margonda. Di segmen berapa ya Don tadi yang ada Pelican Crossing? Segmen 3 di depan depan Gramedia, sama segmen 1 di depan Balai Kota. Kayak nggak kepake gitu kan, ntar di lihat di fotonya tuh kayak kehalang sama
Apa sih yang di jalan yang oren-oren itu yang buat bikin jalur gitu. Apa sih namanya? Itu pokoknya kayak jadinya nggak kepake gitu Pelican Crossing-nya, jadi semuanya pakai JPO. Oke. Kayak gitu sih. Sama ini yang lampu lalu lintasnya mati gitu. Nggak Buat berfungsi. Pelican Crossing. Jadi nggak berguna Pelican Crossing. Ada fotonya? Ada ini aku kirim docs-nya aja kali ya Kak, docs Faksis yang tapi masih coret-coret gitu. Boleh. Mungkin ini ya, tadi buat masukan juga buat slide yang sekiranya cuma tabel, biar lebih cantik itu bisa ditambahin foto buat biar kebayang, oh ternyata kayak gini loh kondisi existing-nya dan sebagainya. Oke. Ini aku kirim di chat. Waduh, ini kok nge-lag ya? Bentar. Nge-lag. Wah, udah. Iya Kak, itu coret-coretannya ada juga sih, aku buka juga sih di sini. Itu ada fotonya di situ semua Kak. Oke. Tadi mindahin ke PPT ada buru-buru jadi nggak rapi. Ntar aku coba liatin atau gimana Kak? Mau dilihatin nggak? Yang ini sih. Kondisi. Kita lihat. Oh ya. Ya, nanti foto bisa ditaruh di slide. Hanya buru-buru sih kelihatan ya slide-nya. Nggak apa-apa. Mungkin ini Kak, kayak yang punya Doni itu kan kalau di ini, kalau sebagai kita pembaca agak ini ya Kak, agak malas lihat gitu ya kalau kayak banyak banget tulisan nggak ada itu. Itu enaknya gimana Kak disampaikannya? Apakah dibikin visual aja? Maksudnya digrafikan gitu? Dibikin grafik mungkin atau apa? Bisa nggak ya? Bikin merah hijau aja kali. Kayak ada link apa? Ada Itu diagram. ya bisa lihat tag-press-nya aja sih. Yang ya bisa lihat tag-press itu yang kan paling oke buat ini. Price yang like ya. Oke Kak. Sebenarnya ya berarti ini udah sih Kak. Ini Aisyah kan, bukan aku. Iya, Aisyah. Oh, nge-lag Kak. Allahu Akbar. Oh, mati ketup. Maaf Kak, nge-lag. Jadi gimana Kak? Tadi udah sampai mana Kak? Maaf. Sampai Aisyah nge-lag dari awal kayaknya ya, tadi kan grafik ya, terus nge-lag aja Aisyah. Oh, ini baterai transport udah sih Kak. Ini baterai timbalan sampah naik ke ini ya, persampahan. Ntar, Lala dan ke teman-teman kan. Ini kenapa ke atas ya? Sampah saya sebelah deh. Iya. Ini kan. Tapi transport udah sih Kak. Kira-kira ada tambahan nggak Kak? Ya paling tag press-nya itu aja. Buat umum ya, tag press-nya sama tadi standar jangan lupa ditampilin. Tadi ini kelihatan buru-buru sih, nggak apa-apa lah. Buat asal diperbaiki ya teman-teman di slide-nya. Iya Kak. Mungkin kalau dari target deh gimana deh? Target transport itu ini ya. Tadi minggu ini tuh masih baru analisis kualitas gitu Kak. Sama. Iya, soalnya karena habis UTS jadinya pilih yang ringan dulu gitu kemarin. Habis ini mengerjain yang kuantitasnya yang kayak bangkitan, VCR. Terus paling OD-nya lagi berharap BPTJ ya, berharap BPTJ tapi ya. Kemarin aku belum lanjutin lagi Kak yang ini kan. Yang disuruh mengenerate itu Kak. Gara-gara ada yang UTS juga. Itu apa? Ngeharapin apa? Data dari BPTJ Kak. Itu mungkin Bima mau jelasin nggak yang BPTJ itu? Minta master plan bukan? Oh, iya Kak. Jadi kebetulan kalau kelasku SMA tuh ada yang kerja di sana. Nah itu tuh dia di bagian administrasi umum sih. Tapi kayak kemarin, karena kan aku sering bikin story Instagram tentang ini kan studio. Terus dia kayak lihat ini punyamu bukan meme gitu. Karena kan nggak ada nama anggotanya. Terus ternyata iya. Terus kayak apa namanya kemarin ada beberapa data yang ditanyain gitu Kak, kayak apa namanya ini maksud datanya apa gitu. Terus dari dia sendiri kayak ngasih arahannya apa namanya kalau misalkan mau ada kan kayak kemarin kan dia kayak mau minta ada tambahan data gitu. Nah itu lewat jalur yang formal dulu aja kalau misalkan apa namanya kalau misalkan enggak di Waro baru ke dia gitu karena dia kan bagian administrasi umum jadinya enggak istilah temennya dia yang dapat disposisi tugas ini untuk nge-compile data gitu. Gitu sih sama apa
minta ke apa namanya, naruh hubungnya buat sering follow up gitu, karena kan kalau counter kan juga maksudnya kerjaannya nggak cuma ngelayani masyarakat gitu kan ya Kak, gitu sih. Ya normal-normal aja sih Kak, dan jadi kayak ya udah istilahnya kayak ada backup apa ya ada backup orang ya ordal gitulah, karena ada yang dekat aku secara pribadi kenal gitu. Itu aja sih Kak. Jadi ntar kalau misalkan ada tambahan apa segala macam bisa kalau dari formal way nggak ada ya udah nggak bisa jadinya ntar bisa lewat aku gitu aja sih. Oke, semoga dapat ya. Ini Kak, jadi kemarin aku baru kepikiran load factor itu perlu dimasukin nggak ya? Perlu transportasi umum kan ya? Iya, heeh. Itu perlu di kualitas. Oh, oke. Soalnya kemarin belum ada gitu, soalnya nggak ada di kerangka analisis gitu. Baru kepikiran kalau misalnya kalau transportasi umum bisa pakai load factor. Jadi aku baru keinget tadi, terus makanya yang bilang Mima itu tambahan, cuma jadinya tetap lewat narhubnya gitu paling. Oke. Nanti si kerangkanya ini aja direvisi. Ditambahin aja ya. Tapi kalau Ditambahin aja. seandainya nggak ada, nggak apa-apa Kak. Nggak ada load factor ya udah aja ya. Load factor itu kan sebenarnya buat ini ya, ngambil kesimpulan kira-kira kita butuh nambah armada nggak sih? Kalau misalkan load factornya penuh, terus melebihi batas gitu ya, berarti butuh nambah armada. Tapi kalau misalkan kurang ya nggak usah. Jadi itu lumayan sih buat ngederet rencana kalian nanti. Oh, oke, sip. Diusahain aja berarti. Oke, kasih Kak. Oke. Ya, dari transport mungkin cukup dulu Kak, aspek-aspek lain juga. Jam sendiri ya transport. Biasa memang. Ya, lanjut ke aspek lain teman-teman. Atau ada tambahan dari Kamahek? Aku cukup, nanti kalau ada aku tambahin di grup. Tapi kayaknya udah oke sih, tinggal dilanjutin aja. Oke Kak, ini dari teman-teman drainase air limbah, mau dibantuin share screen atau mau share screen sendiri teman-teman? Dari Farhan, Farhan gimana? Farhan Aziz. Maaf, seru masuk nggak? Masuk. Iya, halo Kak, aku dari aspek tenaga surya air limbah, cuman ini setengah kelompok aku lagi di BR1 lagi, jadi aku cuman wakili yang aspek air limbahnya aja. Ada bareng sama Kak Nanda juga. Jadi kalau untuk aspek masih air limbah itu sendiri, kemarin kita untuk analisis, jadi kita kemarin tuh udah ngerjain analisis kualitasnya, udah ngerjain sebagian dari analisis gapnya, sama juga kemarin tuh sebenarnya di kerangka belum di tambahkan, cuma kemarin setelah lihat hasil rekapan data sama hasil wawancara juga, jadi kami nambahin analisis kelembagaan Kak untuk infrastruktur air limbah. Itu tadi ditambahin di set di bawahnya hasil yang observasi itu kan analisis kualitasnya, bawahnya juga ada hasil buat analisis kelembagaan dan koordinasinya berdasarkan hasil wawancara. Kemarin itu kami udah wawancara dinas PUPR sama dinas distribusi pemukiman. Kemarin itu hasil temuan dari wawancara dengan dinas PUPR itu katanya kalau mereka itu walaupun sebenarnya secara seharusnya ikut nge-handle si urusan infrastruktur air limbah, cuman karena baik perubahan di pas mau pelaksanaan penggeraknya di lapangan tuh jadinya PUPR tuh mereka banyaknya cuman bantu di rencananya, cuman pas itu udah diimplementasi sama pengolahan itu mereka udah lepas tangan. Jadi kemarin tuh pas wawancara tuh banyak mereka nggak tersedia gitu ke datanya, saya udah banyak udah disposisikan, udah dialihkan ke si dinas distribusi ini, soalnya sistem pengolahan air limbah itu di Depok terutama di Margonda itu dia sistemnya sistem 4, jadi banyak di kelola sama perangkat atau pihak lokal gitu, jadi mereka
nggak terlalu bisa bisa intervensi gitu. Jadi kemarin itu kami akhirnya karena itu uh, karena ada ya apa temuan itu, jadi ditinjau kembali gitu ke lembaga, kami jawab kembali ke lembaganya. Makanya selanjutnya pas wawancara dengan di Sungkim ditanyakan kembali gitu kembagaannya seperti apa. Dibilang kalau memang untuk sekarang ini sejak dalam 5 tahun terakhir ini di main apa stakeholder utama itu pengelola utamanya si di Sungkim ini, karena fokusnya lebih ke buat pelayanan di apa daerah permukiman dulu, malah perumahan penduduk dulu. Cuman rencananya katanya eh, tahun depan itu mungkin dikembalikan lagi ke dinas PUPR-nya itu. Kalau misal karena rencananya tahun depan itu sudah mau dibuat sistem yang offsite gitu kayak tingkat kota yang terpusat gitu. Untuk sekarang itu masih onsite gitu Kak setempat. Ya, oke. Mungkin Han, Itu dari saya. ini kalau Mungkin menambahnya juga Kak, terus lanjut yang analisis yang lebih kualitatif sama deskriptifnya, kami udah mencoba melakukan analisis kualitatifnya analisis gapnya itu Kak, cuma untuk si kebutuhan maksudnya demand air limbahnya itu. Cuma memang kalau di hasilnya sejauh ini kami ini Kak banyak ngambil sharing data sama aspek air bersih ya, terutama buat kebutuhan buat produksi air limbahnya. Uh, uh, jadi sejauh ini yang demand-nya udah 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 analisisnya sudah hampir mau saya sikat, tinggal saya mungkin uh, tinggal saya apa fiksasiin mungkin perhitungannya tadi, karena beberapa kali itu karena proyeksi yang berubah-ubah ya Pak, kan memang kan kuncinya di yang untuk air limbah utama itu buat analisis demand itu kuncinya di jumlah penduduknya proyeksi penduduknya. Jadi kemarin itu kan karena sempat bakal ganti metode juga, sama ada masalah ketersediaan data pendudukannya juga, jadi sempat berubah-ubah beberapa kali itu perhitungannya. Oh, oke. Aku izin share sini Kak. Boleh. Sudah terlihat belum teman-teman dan Kak Wahe? Aku masih loading. Oke, sebentar Kak. Saya juga jaringannya juga agak. Oke, ini ketemu Kak. Hasilnya. Belum. Ya kan aku juga jaringan. Oh, Aku belum. udah ya Kak? Belum. Oke, Kak. Udah. Oke. Ya, jadi mungkin dari awal dulu tadi kelewatan jawaban. Nah, oke, jadi kami mulai perhitungan demand itu dari mencoba koneksikan kebutuhan air bersih domestik. Nah, cuman ini kan kan kita apa itu ada judul grafiknya belum bisa saya ubah. Jadi kemarin tuh awalnya tuh kami tuh buat belok kamar Goda kan awalnya proyeksinya karena data waktu itu belum masih dalam angka pas awal analisis itu masih dalam angka, masih pakai data dari BPS dalam angka 2021. Uh, jadi yang tingkat kelurahan itu masih banyak datanya uh, tahun 2019. Jadi ini buat biar lebih update di awal tuh, biar mulai tahun 2021 kami pakai yang data per kecamatan. Cuma kan di uh, rombak lagi ini menjadi setelah kemarin tuh setelah kami survei tuh yang BPS yang uh, uh, BPS yang dalam perubahan dalam angka itu baru kurang update-nya, cuma itu datanya masih paling baru, memang masih tahun 2020. Jadinya ini jadi agak ini juga sekarang, jadi agak bimbang juga sekarang musiknya versinya tuh sampai 2042 atau 2041 Kak, soalnya datanya mulai dari tahun 2020. Mungkin untuk pertama sih kamu nanya Itu bisa dipastiin di ini apa namanya itu capek. Kalian itu tahun 41 atau 42. Secara aku pun agak jadi lupa ya. Tapi ya itu ada detailnya kok di situ, tahun perencanaan akhirnya tahun berapa. Mungkin Aisyah teman-teman bisa cek 41 atau 42. Tapi seingatku itu 41.
Bentar ya. kita Iya lihat. Kak, kan 20 tahun ya Kak, tapi aku baca di apa di ini di dokumen Word-nya itu cuman dibilang 20 tahun aja Kak, nggak dibilang 20 tahun, apa 2041, 2042. Itu dihitungnya gimana ya Kak? Dari 2000 dari data dasar terus di 20 tambahin 20 tahun, Dari tahun kalian nganalisis 10 tahun. Berarti 22, 22 tambah 2 ya Kak? 20. 20. Kita tambah Ah, 20. nggak ada itu ya, exactly berapa tahun ya? Iya Ah, Kak, tidak ada, aku udah Control F dan nyari nggak ada Kak. oke, berarti 2040 lagi. Nanti itu bisa disesuaikan sama aspek lainnya. Takutnya ada yang 41, ada yang 42. Oke, baik, Kak. Ya jadi itu pertama karena tadi yang karena kami belum pasti soal proyeksinya selama apa, jadi sempat datanya itu eh, agak agak berantakan gitu sih, Kak. Cuman ya untuk sejauh ini hasilnya seperti ini. Ini buat yang kebutuhan air bersih domestik, lalu ini yang non domestik ini kami juga udah apa eh, mencoba mencocokkan perhitungannya dengan yang dari apa aspek air bersih, karena di bagian ini kami masih ada eh, keterhubungan gitu sih, Kak. Kan dasarnya juga sama-sama dari kebutuhan air, apa tentang kebutuhan air, apa konsumsi air bersih ya, Kak. Ini perhitungan totalnya dapatnya sekian berdasarkan jumlah penduduk, eh, kemudian dengan rumus yang saya dapatkan dari kelas PWK sama dari Paturan, konstruksi total air limbah itu berapa persen dari total kebutuhan air. Jadi yang total slide sebelumnya saya masing-masing saya kali 60% gitu, 60% dari angkanya, dapatnya total yang saya buat itu, Kak. Oh, ini juga sama nih, buat produksi umpur tinja, berarti backwater-nya ya. Nah, tadi kan sebenarnya grey water yang non kakus, ini yang dari kakus. Jadi dapatnya, cuman ini dia eh, saya lihat di Patra tuh dia perhitungannya dia satuannya pakai pakai meter persegi, dan bukan liter. Saya tuh nanti ngaruh ke ini perhitungan buat kebutuhan si kapasitas si truk tiga itu, mereka standar hitungnya masih pakai meter persegi gitu. Nah, terus ini buat kebutuhan infrastrukturnya, unit ipalnya, jadi sama, jadi berdasarkan jumlah penduduknya kami apa eh, dibandingkan dengan standar, dapat kebutuhannya sekian ini, Kak, buat tahun 2020 per urahannya. Oh iya, iya iya, ya, ya, ya itu em, em, yang Bapak keterangannya belum saya ganti karena kan eh, oh sama ini tabelnya tadi eh, belum diupdate ya, mesti ada eh, kebutuhan buat truk tinjanya juga, Kak, mestinya di sebelahnya. Iya, maksudnya tabelnya seperti yang di kebutuhan pada tahun 2031, Kak, mestinya ada 1, gen. Tadi tadi eh, belum saya update. Ini juga sama. Untuk supaya sebenarnya untuk analisis supaya kami belum masih ada masih sebenarnya dengan demand dengan supply sama-sama sih on point. Cuman untuk demand mungkin karena sebagian besar kebutuhan data sudah terpenuhi, jadi udah tinggal di mungkin seperti tadi diperbaiki kalau misalnya ada typo atau mungkin salah interpretasi sedikit. Tapi kalau untuk supply ini sebenarnya kita masih kebutuhan datanya untuk supply ini masih banyak yang masih
bohong-bohong gitu Kak, terutama terkait kapasitas yang unit existingnya, sama jumlah sama eh, lokasinya dan cakupannya itu masih data itu masih menunggu gitu Kak, karena kalau saya yang ada skenario misteri Puara itu paling baru itu dia tahun 2015, SS 2016 maaf, di RPJM itu ada di sebutkan sedikit kapasitas unit ya IPA-nya, cuman ya jadi baik kan untuk bertanya sejauh ini masih ini kan uh, masih melakukan standar yang di pasaran nggak, cuman ya kalau existingnya datanya terbarunya baru sampai tahun 2015 kan, yang yang tahun sedaya 2 tahun 3 tahun terakhir ini masih di follow up ke dinasnya sekarang. Mungkin saya lanjut aja kali ya, atau ada komentar kan terkait hitungan di screen ini. Nanti di foto di akhir. Tadi aku ada beberapa komentar juga di Oh ya, yang itu aja. oke, saya cerita Kak. Oh ya, ya jadi ini udah berdasarkan tadi memang ini analisis memang tadi seperti saya jelaskan belum selesai gitu kan, masih harus di apa harus di rekap lagi sama dengan capaian data ini, karena memang banyak data terkait supply itu memang masih belum terpenuhi gitu Kak. Cuman kurang lebih hasil setidaknya uh, perhitungannya dan kemarin kami seperti ini. Uh, jadi kami coba bandingkan si demand atau produksi air limbahnya per liter per hari dengan kapasitas si unit IPA itu tangki septiknya. Terus makanya ini karena, dan saya sebenarnya kalau rumusnya kalau untuk kapasitas septic tank itu disesuaikan lagi dengan persentase kepemilikan atau si jumlah pemakai septic tanknya juga, karena karena kita belum dapat juga data terkait berapa persen jumlah penduduk yang terlayani, jadi kita masih tadi itu buat pertengahan tadi itu masih pakai asumsi kalau suruh penduduk terlayani gitu Kak. Nanti kalau seharusnya masih kemungkinan besar angka supaya itu seharusnya lebih kecil karena masih menyesuaikan sama uh, jumlah penduduk yang memang terlayani yang memakai si septic tanknya juga, karena nanti nentuin kapasitas septic tanknya juga, totalnya juga sama kapasitas dari unit pengolahan akhirnya itu saya juga belum saya perhitungan lebih lanjut, karena datanya lagi masih sampai tahun 2015 dan saya belum nemu standar yang pasti itu berkapasitas IPA TPLT akhir itu kan uh, uh, ya ini saya udah buat template dia per kelurahan, cuman nanti tahun proyeksinya juga mungkin nanti juga masih harus disesuaikan sih Kak. Ya hobi itu sih Kak dari air limbah buat ketercapaian analisisnya sejauh ini. Oke, thank you buat teman-teman air limbah. Mungkin sedikit dulu tadi yang terakhir itu nggak redundan nih sama yang itu ada juga slide yang nunjukin jumlah dari infrastruktur yang perlu diadakan. Contohnya tadi ada septic tank bersama, di atasnya juga ada septic tank bersama, itu sama atau beda? Oh, per kelurahan ya.
sama Kak, cuman yang sebelumnya tuh eh, ya karena ini karena nggak muat kalau saya buat langsung buat perluan gabungin disatuin satu tabel gitu, jadi jadi saya pisah gitu Kak perluan biar bacanya. Buat kelengkapan aja di sini udah cukup oke sama Elimba. Paling yang pengen aku konfirmasi pertama tuh tadi terkait kelembagaan, kan ada pemindahan tanggung jawab ya, istilahnya dari tim ke DUPR buatan ke depan karena ada semacam program pemerintah pengennya terpusat dan nah itu eh, ada kejelasan ya kira-kira infrastruktur apa aja yang perlu diadakan kan kayak yang onsite itu apakah masih tetap akan ada atau enggak tuh? Eh, kalau kalau dari eh, kak eh, mungkin kalau secara detail spesifiknya saya jujur karena hasil wawancara jadi masih sedikit uh, uh, belum terbatas itu temuannya. Cuman yang saya tangkap itu kalau dari hasil wawancara itu memang uh, alasannya itu walaupun bapaknya sih nggak nyebut secara langsung, cuman salah satu alasan kenapa dari sempat di dalam tahun terakhir itu kenapa sempat ada peralihan dari si Dinas PU-nya ke Diserugim buat menangani struktur air limbah itu karena bapaknya bilang dia secara eksplisit teman bilang kalau misalnya uh, uh, ada bukan konflik ya, sih uh, ada perbedaan skala prioritas itu jadi dianggapnya jadi waktu itu dianggapnya DPR itu seharusnya uh, lebih fokus ke uh, kalau waktu itu memang pembangunan air sistem pengolahan air limbah itu memang sudah di kota Depok itu udah lama menerapkan sistem uh, onsite dan tidak terbaik masalah. Jadi jadi rencana untuk dibuat ke sistem onsite ini dipospon gitu Kak. Jadi karena itu jadi di PPR itu kan karena itu bilangnya uh, karena skalanya tidak besar gitu sebuah si proyek besar ini nggak tingkat kota jadi itu kan eh, nggak mempriori bukan apa sih gitu mereka nggak tidak memprioritaskan gitu jadi lebih di kayak bukan kayak semacam bukan diberi mandat ya jadi kayak kemarin tuh bilang di ambil alih gitu sih kak karena itu tadi karena air batu agak di kesampingan agak ya di postpone gitu sih kak. Oke, nah gitu. Nanti mungkin bisa dicek aja kelembagaan terkait Jadi limbahnya gimana. nah agak ngawang gitu sih kak cuman dia sih gitu dia di di mundur anu dikasih alih ke disuruh dulu sampai akhirnya uh, mereka bisa benar-benar uh, apa memaksakan si rencana-rencana tadi itu saya banyak keluhannya tuh katanya tiap kali sudah dibentuk rencana itu uh, dirombak lagi karena buat uh, buat mengakomodasiin proyek-proyek infrastruktur lainnya terutama jalan sama drainase kalau nggak salah kalau saya tidak salah itu sih Ya, Kak. sebenarnya kan kalau masa kelembagaan ini bakal ini ya, teman-teman bakal ngaruh ke analisis apa target teman-teman ya. Dari kelembagaan itu seperti apa kejelasannya, apa yang pengen dibangun, apa yang tidak ingin dibangun dan sebagainya. Itu jadi bisa dipastiin ke dinas yang menanggung jawab BL5 ini itu kira-kira rencana pengembangan infrastruktur seperti apa. Nanti itu bisa didasar teman-teman buat apa ya istilahnya memprioritaskan kira-kira mana sih infrastruktur yang perlu dibangun dan mana yang enggak. Paling ya tadi perlu ini ya pendalaman lagi buat data-data. Saya tadi kan wawancara pendalaman datanya pun pasti kurang kalau misalkannya lebih teknis. Itu sih paling buat yang kelembagaan. Terus
buat simpul itu kalau bisa jaringannya ada nggak ya? Peta jaringan. Eee, mmm, jadi kalau berdasarkan, eee eee, pernyataan dari, dinas PU-nya saat, wawancara kemarin tuh katanya kalau untuk, eee, MCR Rimba tuh dia jaringannya saluran, jaringannya itu belum se ekstensif dan belum terintegrasi seperti infrastruktur lainnya, terutama karena itu tadi karena sistemnya setempat di banyak banyak Oh, sini kayak iya terputus-putus ya. gitu Kak, nggak nyambung, nggak saling nyambung gitu Kak. Makanya ini kenapa cuma ada dua titik paling berkejauhan karena nggak ada keterhubungannya gitu Kak. Kalau yang Oke. dari data PUPR sih, sebenarnya kemarin sempat saya tanya lagi ke disuruh mungkin terkait kalau misalnya ada sini rencananya untuk dibuat jaringannya gitu perpipaannya sebenarnya buat atau menunjukkan apa keterhubungannya gitu. Cuman kemarin tuh pas wawancara sempet ini apa karena kendala teknis bapak itu beberapa kali ke disconnect jadinya terus waktu itu juga lagi sambil eh, ke kelas juga terus bapaknya habis ada apa jadi wawancara sempat kepotong di tengah itu kak cuman kemarin udah saya isi udah di follow up lagi jadi bapak minta data dat dan nanti apa di ini di remind lagi soal kebutuhan datanya cuman kemarin di follow up belum dibahas lagi sih kak. Oke. Hmm. Ya, berarti kan kalau memang prioritasnya onsite, yang diprioritaskan tuh lebih ke terpinjayanya ya. Nah, itu nanti Iya. mungkin bisa ditampilkan jaringan jalan juga di petanya. Karena kan pasti terpinjam pakai jalan kan ya. Oh iya benar ya. Hmm. Itu kira-kira apakah jaringan jalan yang ada itu sudah menghubungkan seluruh wilayah SWK Margonda ke titik pengolahannya, instalasi pengolahannya. Gitu. Oke, boleh. Baik kak. Next. Nah, tabel teh ini mungkin ini tekpres ya. Si angkanya bisa dipakai titik biar jelas tuh juta, ratus atau ribunya. Karena Oh iya. pas takutnya agak susah dipahami sama Pak Miming. Itu juta, ratus atau berapa. Sama eh, jangan lupa ditambahin narasi. Narasinya misalkan kayak untuk operasi kebutuhan ntar ini ada bersih ya, ntar. Yang limbah 1117. Itu kan 4 juta 48 juta ya, 48.300.000 ribu liter per hari. Nah, itu bisa ditambahin Iya narasinya, betul. misalkan untuk proyeksi total produksi limbah di BWK Margonda pada tahun 2022 itu sebesar bla 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 bla. Itu biar langsung aja intinya dan itu jadi semacam speaker note teman-teman ketika membacakan PPT ini di hari Selasa gitu. Itu ya overall Siap kak. buat tabel gitu dan buat hasil apa analisis udah oke juga sih. Jadi ya good job teman-teman limbah. Saling Masih baik kak. buat yang infrastruktur eh, ini kan agak terpisah ya per tahun gitu 2020, 26, 31, 36, dan 42 ya. Kalau bisa ditampilkannya tuh per infrastruktur aja teman-teman. Jadi misalkan nanti ada slide kebutuhan MCK dan itu ditampilkan dari tahun 2020, 2021 ya. 2020 sampai nanti tahun perencanaan akhir itu seperti apa. Itu buat apa? Karena nanti pas teman-teman di tahap perencanaan tuh sistem buat apa rencanakan per tahun juga ya, per fase tahun. Nanti biar memudahkan tuh, oke, buat tahun 2020 ini dibutuhkan MCK-nya sekian. Buat tahun 2006 sekian dan sekian. Nanti kelihatan juga tuh kira-kira per tahunnya butuh berapa pertambahannya per itunya, per infrastrukturnya. Soalnya kalau bisa-bisa gini agak agak susah sih buat bacanya gitu. Nanti juga kalau misalkan mau tambahin grafik kebutuhan per infrastrukturnya kan bisa tuh kalau misalkan satu tabel. Jadi ya itu masukannya. Sama buat yang apa IPAL komunal itu kan dasarnya pakai ini ya, pakai 50 kakak. Jadi buat yang liter per harinya itu teman-teman dipakai buat apa tuh? Kalau misalkan seandainya pakai kakak. Oh iya maaf kak tuh type belum diganti. Nah, berarti itu tuh yang buat IPA komunal masih tetap pakai apa ya produksi ya, produksi si air limbah penduduknya, bukan per kakaknya atau gimana tuh? Eh, jadi buat perhitungan
buat si IPA komunal itu jadi kita juga mengukur kapasitasnya dia, maksudnya buat mengolah atau menampung si muatan air limbah ini sama cakup kapasitas pelayanan berdasarkan eh, 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 ka- eh, jumlah kakaknya itu Pak. Dia maksimal bisa melayani sampai berapa orang apa atau berapa rumah gitu. Sama si tiap unitnya atau si keseluruhannya dari faktur keseluruhan itu dia bisa menampung berapa gitu sih Kak. Makanya dipisah itu cuman apa saya ganti Kak. Misalnya bukan total itu kan misalnya unitnya. Ya, itu bisa diubah. Hmm. Ya kan IPAL tuh bisa misalkan standar IPAL perketaan itu adanya, ada berapa kan kapasitasnya. Nanti misalkan liter per harinya 10.000, standar IPAL-nya misalkan 20.000, berarti dibutuhkan 5 IPAL perketaan misalkan. Itu biar lebih itu jelas aja sih. Jumlahnya yang diadakan berapa, nanti kan jatuhnya berencana, teman-teman kan perlu ini ya, netikin IPAL-nya di mana sih, dikembangkannya kalau misalkan kurang. Jadi lebih mudah kayak gitu sih kalau menurutku. Nanti bisa diubah juga ya di IPAL itu gimana. Tapi buat kakak ditampilin nggak apa-apa. Tapi mungkin tambahin sama yang per apa volume dari limbah yang dihasilkannya berapa juga. Baik Kak, terima kasih banyak atas sarannya. Dari aku sih udah cukup kayaknya masukannya. Dari limbah ada pertanyaan mungkin? Jauh ini nggak sih Kak, mungkin masih mencoba kalau dari saya masih 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 mencoba masih uh, mencerna semua input dari tadi. Mungkin kalau dari Kak Nanda mungkin yang bisa sampaikan. Oke. Kalau tidak ada mungkin itu sekian dari aspek Arbat. Terima kasih banyak atas masukannya. Kami usahakan uh, menanggapinya secepatnya. Terima kasih. Ya, Selasa ya teman-teman. Nanti kalau misalkan mau tanya di apa weekend juga selalu aja ke aku, tanya aja ya. Oke. Terakhir, air bersih. Apakah ada mungkin barangkali ditungguin sejam setengah ada tambahan konten, ada pertanyaan. Kalau buat apa namanya? Buat bahan kemarin kan udah aku cek ya dan udah aku kasih juga masukannya per PJ analisis. Jadi kayaknya udah cukup oke. Ada pertanyaan baru mungkin dari teman-teman bersih. Sorry ya, ini agak lama ya. Yang sebelah tuh kayaknya katanya udah beres ya. Iya Kak, ini kira-kira waktunya sampai jam berapa ya Kak? Aku sih pengennya cepatnya, tapi batasnya 2 jam kan ya. Ya, boleh mungkin air bersih. Dari aku sama teman-teman baru yang semalam itu sih kan, nanti mungkin kalau ada yang mulai nambah-nambah lagi buat lanjutannya ntar ditanya-tanya lagi ya kayak kemarin. Iya oke, nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Oke. Oh ya, ini buat teknisnya, kayaknya kalau misalkan teknisnya kayak pemaparan per aspek gitu ya, ke konten terus pertanyaan, kayaknya agak lama ya. Tadi kan transfer 1 jam, terus air limbah itu sekitar 40 menit ya. Terus kalau air bersih ada konten lagi, bisa aja berapa menit kan, jadi agak lama juga. Jadi mungkin buat kedepannya, nanti coba dikirim PPT-nya secepat mungkin ya, buat hari Jumat, misalkan jam 4 atau jam 5 udah dikirim. Terus kalau misalkan, oh nanti aku komentar dulu per slide-nya gimana secara konten, baru nanti kita fokus buat pertanyaan dari teman-teman, itu ada yang mau diajuin atau enggak. Jadi nanti pas buat minggu depan, nggak usah tuh memaparan slide lagi, udah aku cek duluan. Biar cepat juga sih, biar teman-teman juga bisa cepat istirahat dan melanjutin aktivitasnya. Itu kali ya. Baik Kak. Sama ini mungkin sedikit posisi slide yang air bersih sama air limbah. Soalnya kan air limbah tuh ngegunain hasil analisis air bersih ya buat si kebutuhan apa domestik sama non domestiknya. Kalau bisa ditukar sih posisinya. Jadi air bersih dulu, baru nanti air limbah. Jadi biar nggak redundan tuh hasil si apa air limbah kan nanti nampilin air bersih juga kan ya.
Jadi ya biar enak aja sih di penjelasannya. Kak, nanti ini Kak mau diubah minggu depan PPT-nya udah berubah lagi Kak, buat yang kelas. Oke kalau gitu. Ya Kak. Eh, mungkin yang menjawab yang tadi Kak yang perhitungan proyeksi kan kalau dilihat kan tahun 2022 belum ada ya Kak, maksudnya belum ada kayak buku penduduk 2022. Nah, makanya kemarin kita asumsinya pakai yang 2021 Kak, makanya 20 tahun ke depannya berarti 2041. Itu kira-kira gimana Kak? Semua aspek itu pas satu ya berarti. Iya Kak, kalau dilihat semua aspek 41. Dan kalau ngitung ulang kayaknya agak ribet ya. Jadi Kenapa, nggak apa-apa kalau ngitung ulang agak ribet ya. Karena nanti kan tabelnya berubah tuh semuanya kan. Karena Iya. berarti tabelnya bakal 2022 tambah 5 tambah 5 tambah 5 kan ya. Kalau dari aku sih ya udah nggak apa-apa 2021, tapi coba tanya ke Rahel, Rahel gimana tanggapannya. Kalau dari aku nggak apa-apa, 21 aja data dasarnya. Ke tahun dasarnya, sorry. Ya, baik Kak. Mungkin tahun dasar. Tapi dari Aziz, Paran mungkin yang dari Sosduk kemarin gimana? Yang ini pakai tahun yang anak Sosduk pakai tahun dasar 2021 kan? Itu maaf Kak, kalau tahun dasar itu berarti tahun dimulai proyeksinya atau tahun terakhir buat data existingnya. Mau konfirmasi aja sih Kak. Takutnya saya salah lama juga. Tahun dasar tuh tahun existingnya. Berarti tahun 2020 ya Kak ya? Ya, 2020. Tapi kalau misalkan sebenarnya bisa aja kalau misalkan disuruhnya 2022. Nanti tanya juga ke Pak Mimin sih bisa. Kita kan studio 2022. Di SAP katanya 20 tahun ke depan. Berarti kan 22 tambah 20, 42 tuh. Berarti mulainya apakah 21 atau 20. Tapi kalau misalkan nggak ada data 22, itu bisa pakai ekstrapolasi. Yang lebih paham tuh Rahel, ekstrapolasi itu. Jadi ya, kalau masalah itu bisa diituin ke Rahel. Tapi itu bisa diekstrapolasiin di 2022-nya. Masih banyak Kak? Ini ada datanya sih Kak 2042. Proyeksi ini penduduk di 2042. Kalau Nis kemarin lu pakai air bersih 2041 apa 42 ininya proyeksinya? Proyeksinya bener lagi. Pas ngitung itu. Bentar. Empat puluh. Hah? Kok jauh ya? Beda lagi. Karena pakainya kan 2020. Yang datanya yang dari si ini. Oh, itu gimana Kak? Kalau kayak gitu? Dari ini nih, nah yang ditampilin itu. 2040. Ke 2042, sorry. Sorry. Aduh, panik. Oke, Aku berarti ngikutin ini banget sih, Sosduk banget. ya, berarti udah bener kali ya Kak 2042 gitu. Iya, 42 nggak apa-apa. Iya. Ya kan kayak proyeksi kan proyeksi kan nggak berpatok ke 20 tahun doang kan ya. Bisa aja proyeksi 22, 23, 24, 25 tahun mendatang dari data dasar. Jadi ya kalau data dasar 2020, ya toh di proyeksi 2042 masih visible kok. Oh ya, oke Kak. Mungkin sepakat. Paling disamain aja nanti semua aspek part 2. Sepakatnya. Iya, baik Kak. Kak mau nanya lagi, kalau gitu boleh nggak Kak terkait proyeksinya? Apa? Boleh apa? Iya, mau nanya Kak terkait proyeksinya. Kalau memang kalau tadi bilang benar boleh diproyeksi sampai lebih dari 20 tahun. Jadi nanti intervalnya bagaimana Kak? Tetap 5 tahun atau nambah? Tetap. Tetap. Saya kemarin juga sempat bingung itu Kak, 2020 kan tahun kemudian kan 2025. Cuman ntar pas udah tahun keempat lanjut ke tahun kelimanya kan gapnya agak beda gitu Pak. Gapnya itu kan 22, 27, 32, 37, 42 kan? Dan sebenarnya tahun awalnya kan mulai tahun 2020 Kak, jadi ada 7 tahun terus gap 7 tahun terus 5 tahun 5 tahun 5 tahun gitu atau gimana disamain gitu. Aku bingung juga. Itu Ais bisa ini ya? Ya, yang ke Rahel ya Kak.
Diskusi Ya. secara hasil. Kalau aku sih Siap. dari 2022, 2027, 32, 37, 42. Tapi dua-duanya kan tuh proyeksi. Oh iya, ini Kak, ada Kak Rahel Kak. Nah kan, ya Boleh kan Rahel. tadi diulang kan penjelasannya? Ini kenapa bisa menghasilkan proyeksi ini? So, Iya ya, jadi kayak ini kan hasil proyeksi penduduk kami dari aspek sosial di studi kota. Nah, karena kita ketercapai data existingnya cuma ada sampai tahun 2020, maupun seharusnya kita mesti bisa eh, coba vaksin sebenarnya dari tahun 2021 atau dari tahun ini ke 20 tahun ke depan, itu jadinya jadi agak bingung gitu Kak, berhenti vaksin di tahun berapa seharusnya, sama kalau misalnya mau coba berhentiin 20 tahun dari sekarang, jadi intervalnya bagaimana itu kan tetap 5 tahun atau ada iya, jadi apakah ada perlu kayak macam ekstrapolasi gitu atau bagaimana gitu Kak? Soalnya datanya agak kurus dikit nggak? Entar. Sebenarnya kalau misalnya 20 tahun itu wajib 20 tahun yang nggak boleh dipotong karena itu tor dari prodi. Jadi emang harus kebutuhan untuk 20 tahun. Lagian kalau rencana-rencana kayak infrastruktur, terus RT RW itu kan emang berlakunya 20 tahun, makanya pakainya rentangnya 20 tahun. Terus kalau buat yang tadi 5 tahun tuh maksudnya gimana? Zis? Yang Iya, tadi saya kan mereka itu biasanya saya rencana menengah itu bisa keluar setiap 5 sampai 6 tahun. Mungkin saya bisa aja, tapi saya setiap 5 sampai 6 tahun ya. Nah, jadi cuma kan ini kan kita mulai dari tahun 2020, seharusnya kan 20 tahun kemudian kan 2040 ya, cuman ya itu tadi kita juga seharusnya kita proyeksinya tuh dari tahun kita sekarang baik existing atau boleh berdasarkan ketersediaan data aja gitu mungkin, jadi putus-putus ya Kak? Kayaknya di kamu Zis, doang. sorry banget Zis, aku putus-putus barusan Zis. Jadi intinya ini Hel, coba aku ya yang jelasin. Kan Boleh. misalkan tabel kebutuhan infrastruktur tuh. Kan Ya. sebenarnya rentangnya tuh 20, 25, 30, 35, 40 atau dari tahun sekarang 2022, 27, 32, 37, 42. Itu kan ya yang tanya. Kalau 2022 itu buat ngitung kebutuhan sekarang. Ya, 2022 itu ngitung kebutuhan tahun ini. Pakai data proyeksi juga, karena kan pasti belum ada kan data jumlah penduduk tahun 2022, jadi pakai proyeksi juga. Tapi kalau buat kebutuhan proyeksinya itu dari 2027, 2032, 2037, sama 2042 gitu. Gitu bukan maksudnya? kalau idealnya seperti itu ya Kak? Iya. Jadi ada 4 tahun gitu. Bukan 4 tahun, maksudnya 4 pembagian tahun gitu. Kalau yang saat ini itu dihitungnya kayak kebutuhan existing gitu biasanya. Jadi kalau yang penduduk itu berarti ini kan kalau kita punya data dari 2015. Nah, terus mentok data terakhir kan buku dalam angka 2020 atau 2021-an yang ada datanya? Jadi BPS itu dia data itu selalu merekap hasil proyeksi tahun sebelumnya kan. Jadi kalau misalnya ada main baru tuh dalam angka 2021, datanya tuh maksimal sampai 2020. Yang per kelurahan ini kan ada lengkap gitu. Nah, kalau yang satu Depoknya per kecamatan udah sampai tahun 2021. Enggak, maksudnya yang kelurahan dulu karena kita butuhnya Oh, kelurahan. yang kelurahan ya. Ya, cuman baru sampai tahun 2020. Nah, ya gitu. Bukannya itu dulu. Berarti Kak ini kita cuma punya data 2020. Jadi itu gimana Kak buat ke 42-nya? Sebenarnya nggak apa-apa, cuma ada data 2020. Yang permasalahan adalah datanya bisa dipanjangin atau nggak, ada dari data 2010 nggak? Ini 2015 terakhiran. 2015 tuh mentok banget. 2014 sudah nggak ada. Gimana? Pokoknya sebenarnya Ada. proyeksi itu kan sebenarnya minimal data dasar, bukan sebenarnya nggak ada minimal ya, tapi semakin banyak datanya, errornya semakin kecil gitu buat ngeproyeksiin ke depannya kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian pakai datanya
1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, mau diproyeksi sampai 20 tahun ke depan tuh nggak apa-apa. Sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi permasalahannya adalah datanya tuh makin nggak akurat, makin banyak errornya karena proyeksi tahun dasar kalian tuh cuma dikit. Jadi kalau misalnya emang mau lebih akurat ya berarti dipanjangin ininya, rentang waktunya. Ini kan kalian rentangnya dari 2015 sampai 2020. Kalau bisa dapat dari 2010 sampai 2020 tuh itu bagus karena udah 10 tahun kan, lebih panjang gitu waktunya. Jadi ngeproyeksinya pun errornya lebih kecil. Gitu paling. Karena kalau misalnya datanya kecil nih, ya belajar lah di MAP, kalau datanya kayak kecil kan berarti maksudnya ngeproyeksinya juga pakai data dasar yang cuma segitu doang terus diproyeksiin. Terus nggak bisa ngelihat, kalau semakin panjang kan mungkin bisa ngelihat seasonal atau gimana, kalau semakin pendek kan semakin nggak bisa tuh. Dan kalau diproyeksiin bisa aja nanti dia nge-boom banget gitu. Misalnya contohnya di tahun 2042 ya jadi gede banget jumlahnya. Nah, kalau misalnya jumlah penduduknya gede banget kan nanti pengaruhnya ke supply demand kalian kan. Bisa aja di supply demand kalian bisa jadi kayak jomplang banget kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada datanya cuma itu doang ya itu nggak apa-apa. Kayak sebanyak apapun data itu sebenarnya bisa diproyeksi, tapi itu kekurangannya errornya jadi semakin gede aja kalau datanya dikit. Oke, Kak. Paham nggak? Berarti Ya, paham kan? berarti berarti datanya dari 2020 terus proyeksiin dulu ke 2022. Nanti dari 2022 terus nanti diproyeksiin ke 2042 gitu ya, Kak? Enggak, ngeproyeksiinnya kalian tuh per tahun nggak sih? Harusnya per tahun ada nggak sih kalau proyeksi tuh? Per tahun ada nggak ya di sini, Han? Aku jujur nggak ngerti sheet-nya sih. Ini gimana, Han? Jadi tuh kalau kayaknya kalau nggak salah kalau di apa namanya Stata pun kalau misalnya kalian ngeproyeksi sampai 2042 langsung, itu data dari, contohnya kalian punya data dari 2020 nih, mau diproyeksi sampai 2042. Itu data dari proyeksi 2021, 2022, 2023, 2024 sampai 2042 tuh ada semua. Jadi kalian ngeproyeksinya sekali aja gitu. Ya. Paham nggak? Gimana, Han? Parah Ada sudah yang kan jadi kan kita bagi-bagi aku jawab ya, bantu jawab. Ya. Jadi di Sosduk itu kita ngebagi-bagi gitu, ada yang megang buat proyeksi pakai aritmatika, eksponensial atau apa-apa gitu. Yang tadi ditampilin itu udah hasil akhirnya, cuman di masing-masing tuh harusnya ada. Kalau dari aku sendiri yang aritmatik ada kok dari per tahun setiap tahunnya. Iya kan? Berarti ya per tahun. Jadi nggak usah maksudnya tadi kan kalau AIS kan diproyeksi dulu sampai 2022, baru dari itu diproyeksi ke 2042 gitu kan tadi AIS ya. Nggak usah kayak gitu, langsung aja dari 2020 langsung ke 2042, nanti langsung ada datanya berjejer tuh dari 2021 sampai 2042 ada semua, terus ambil 2022-nya berapa, 2027-nya berapa, 2032-nya berapa gitu. Oke, siap. Berarti kesimpulannya nih udah benar kayak data 2042 ini buat time series? Itu udah dirapihin sama Porel. Oke, sip. Terima kasih Nis, Farhan. Dari Karahal, Kak. Udah, aku tadi kesini cuma mau ngeliat nih Mahe udah kelar sama belum? Ya, udah. Sorry ya lama, Hel. Makasih, Kak. Dari Kak Mahe, Kak. Sejujurnya aku nggak paham ini, jadi ya setuju sama Rahel aja. Sorry guys. Oke, Kak. Mungkin udah cukup atau gimana Kak Mahe di sini yang transport air limbah dan air bersih? Ya, udah cukup aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung PC aja. Weekend mangga. Tapi kalau weekend mungkin agak telat ya. Agak slow respon. Jadi tunggu aja pasti dibalas kok. Baik, Kak. Dari Kak Rahel dan Kak Mahe sekarang untuk ini selanjutnya apa, Kak? Oh, boleh. Enggak, tadi aku kalau yang batch aku tuh kan udah kelar tadi. Aku udah suruh bubar sih, atau pada di main room ya, aku nggak tahu. Soalnya aku pakai Oh iya, bubar sih Kak. Aku lihat nggak ada. Ya, kalau di sini kayaknya kalau mau bubar juga, nggak apa nggak mau dibubarin nggak? Tapi aku sama Mahe mau nge-assist ET dulu karena tadi kan ET perjanjiannya terakhir kan. Ya. Gimana Kak Mahe? Ya, boleh dibubarkin aja. Ya, oke. Terus aku ada ini buat hari Selasa yang bagian data, ketercapaian data itu kayaknya nggak usah ditampilin lagi. Langsung ke fakta analisis aja. Terus kemarin kan kalau nggak salah transport tuh udah.
transport sama sampah tuh udah ya. Naikin berarti yang abis transport sama sampah tuh apa sih? Kalau nggak salah air limbah bersih. drainase. Air Berarti bersih. limbah drainase besok pertama gitu. Terus yang transport sama persampahan dimundurin paling akhir. Iya Kak. Kalau dari Kamahe air bersih duluan katanya Kak. Oh ya udah Kayaknya itu bebas aja mau nggak sih, apa di dulu. itu aja, di height aja sih transport sama sampahnya. Iya. Kayaknya sih urutan aspek ini perlu disepakati juga sih biar enak gimana. Baik Kak. Ya. PPT-nya mau diubah juga Kak? Sebenarnya boleh sih kalau misalnya mau di hide juga bebas sih. Yang penting transport sama sampah pokoknya dijadiin paling akhir karena takutnya misalnya semua kebahas nih. Nggak tahu ya tiba-tiba Pak Miming bisa membahas semuanya dalam sehari walaupun kayak agak kemungkinannya kecil gitu. Tapi kalau misalnya kemungkinan semua bisa kebahas dalam sehari kan berarti ada kemungkinan sampah sama transport tuh bakal dibahas kan. Nah, makanya aku bilang taruh di akhir biar kalau misalnya sempat kebahas ya kebahas, tapi kalau nggak sempat ya udah berarti naik lagi aja gitu. Ya. Tapi bebas sih mau gimana. Atau Mahe mau di ini urutannya mau diurutin nggak apa sih kalau mau diurutin? Concern aku tuh ini sih air bersih sama air limbah yang kalau bisa atas bawah ya, karena air bersih kan air limbah kan menggunakan hasil air bersih kan. Sama transport. Harusnya pertama sih transport karena jaringan lain kan berhubungan sama transport. Gitu. Biasanya tuh yang paling akhir terus apalagi sih fasum pertama ya. Biasa tuh ntar lisiba teh. Lisiba tuh pertama kan. Aku terus lupa sih. Lupa setahun lalu tuh. Iya, aku mungkin nanti lihat di ini Kak, Vaksisnya Kak Rahel dan Kamahe, PPT-nya. Tapi di Vaksis kita juga kayak masih salah deh, soalnya Fasum sosial kemarin terakhir. Oh iya. Kayak di sini terakhir. Tapi kalau nggak salah Fasum sosial itu harusnya naik. Harusnya masuk gini, mungkin gini ya. Boleh. Sos, transport, air bersih, air limbah, drainase, persampahan, terus ET. Siap. Disebut semua nggak ya? Iya gitu. Ya, harusnya semua gitu. Kak, udah semua. Baik, nanti aku sesuaiin Kak outline-nya. Oke. Ada lagi Kak? Aku cukup. Oke. Mungkin teman-teman yang transport dan air bersih, air limbah, terima kasih banyak. Mungkin kalau mau live, aku mau masuk ke ini juga Kak, nemenin Kak Rahel dan kamu. Ya, boleh mungkin teman-teman kalau mau ini istirahat atau ngerjain analisis. Semangat. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Oke, Kak. Terima kasih Kak. Izin cabut ya. Terima kasih Kak. Izin cabut. Masih Kak. Oke, ntar. Tunggu Mahe bentar lagi datang. Oke, udah ada Mahe. Boleh Ete boleh dipaparin dulu kira-kira progresnya kayak gimana? Oke Kak. Udah kelihatan belum ya Kak? Udah. Oke. Jadi kalau dari ET